Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah, berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu
dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala pujian, hormat dan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar
Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu yang akan menguatkan jiwa kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan roh kami Tuhan. Bahkan firman-Mu akan menghidupkan kami di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau dan firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Bahkan setiap kami jemaat yang ada di rumah sekalipun, Engkau tetap bekerja di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu kebenaran yang akan menolong kita sekali lagi dalam langkah-langkah kita setiap hari yang sudah pasti langkah-langkah kita tidak selalu mudah dalam kita menjalani hidup. Namun pagi ini bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan satu keyakinan yang kokoh. Itu sebabnya pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan mengenai mantap jiwa. Pernah dengar frase itu? Ungkapan mantap jiwa ini sebenarnya mulai populer di antara netizen, ya warga net sekitar tahun 2016-2017. Ungkapan ini menjadi sebuah frase ungkapan yang cukup sering kita jumpai untuk mengekspresikan rasa puas, rasa senang. Maka seringkali diungkapkan dengan ungkapan mantap jiwa. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang ada di sekeliling kita supaya kita tetap bisa mengatakan mantap jiwa walaupun diperhadapkan dengan tantangan, tekanan dan krisis dalam hidup. Pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa menghadapi realita dalam hidup tidak cukup hanya berpikir positif saja. Seringkali kita mendengar di sekeliling kita diberitahu menghadapi kenyataan-kenyataan, menghadapi tantangan-tantangan, mari kita melihat sisi positifnya. Namun kadang-kadang kalau hanya sekedar berpikir positif saja, bisa jadi kemudian malah bablas menjadi toxic positivity. Pikiran positif yang justru menafikan kenyataan kemanusiaan kita. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa tetap mantap jiwa di tengah-tengah krisis yang masih akan terus menyambangi kehidupan kita, bukan hanya di masa pandemi ini saja, bahkan pasca pandemi, krisis dan tantangan itu bagian dari kehidupan. Kita akan belajar pagi ini dari kebenaran firman Tuhan dari pemazmur. Kita akan belajar dari Daud dalam Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dalam Mazmur 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di sini menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya kita bersikap, bagaimana kita meresponi kehidupan ini walaupun ada begitu banyak krisis dan tekanan serta tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Supaya kita di dalam melewati, menjalani semua itu, kita masih bisa tetap berkata kepada Tuhan, mantap jiwa. Mari kita membaca Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku.
Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Berbahagia dan diberkati orang yang membaca, mendengar, dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur pasal 16 ini, dikatakan di bagian awal bahwa Mazmur ini digubah, ditulis oleh Daud. Namun kalau kita memperhatikan di sini tidak ada penjelasan yang eksplisit kapan dan dalam kondisi seperti apa Daud menulis Mazmur ini. Beberapa bagian Mazmur Daud yang lain di situ dijelaskan latar dari Mazmur tersebut, situasi yang sedang dihadapi oleh Daud. Namun dalam Mazmur 16 ini di sini tidak disebutkan kondisi yang persis yang sedang dihadapi Daud ketika menulis Mazmur 16 ini. Namun kita semua familiar. Kalau kita membaca khususnya dalam kitab 1 Samuel, di situ kita akan menjumpai begitu banyak krisis kehidupan yang dihadapi oleh Daud bahkan sepanjang hidupnya. Dari dia masih muda belia, dikatakan wajahnya kemerah-merahan, sampai dia sudah usia tua, sudah uzur, bahkan menghadapi krisis dan tekanan. Kalau kita membaca dalam kitab Samuel, kita melihat bahkan dalam keluarganya sendiri, dia seperti dianggap anak bawang. Masih ingat peristiwa ketika Samuel datang ke rumah orang tua Daud untuk mengurapi salah satu di antara anak laki-laki Isai untuk menjadi raja? Semua sudah lewat, tidak ada yang terpilih. Lalu kemudian Samuel bertanya, masih ada enggak anak laki-lakimu? Perhatikan jawaban bapaknya apa? Ada sih satu lagi. Kalau kita melihat ungkapan bapaknya menunjukkan Daud sendiri di antara keluarganya gak terlalu dianggap sebenarnya. Namun kalau kita melihat bukan hanya itu saja, bahkan dia diurapi menjadi raja, apa yang terjadi? Bahkan setelah diurapi menjadi raja, kalau kita membaca kitab 1 Samuel, kita akan menjumpai lebih dari 10 kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kalau cuma 1, 2, 3 kali mungkin masih mendingan ya. Ini lebih dari 10 kali Saul berupaya untuk membunuh Daud. Padahal Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Apakah ketika Daud sudah menjadi raja semua akan beres dan baik-baik saja? Tidak juga, krisis tetap datang. Bukan hanya peperangan yang harus dihadapinya sepanjang karirnya, perjalanan hidupnya. Bahkan pengkhianatan dialami oleh Daud, bahkan orang-orang terdekatnya. Kita dihianati oleh orang tidak terlalu dekat, mungkin ya sudah cincai lah ya. Tapi dihianati orang terdekat itu lebih menyakitkan. Kalau kita membaca, salah satunya adalah sahabat karibnya, penasehat pribadinya. Bahkan itu sebenarnya kakek mertuanya, kakek dari Batseba, yaitu Ahitofel, mengkhianati Daud. Padahal ini sahabatnya, penasehat pribadinya, konselornya. Bukan hanya itu saja, bahkan anak kandungnya sendiri Absalom mengkhianati Daud. Kalau kita melihat perjalanan hidup Daud, krisis demi krisis, tantangan demi tantangan, sehingga kita bisa melihat bahwa ya Daud 11-12 lah ya sama kita ya. Bicara mengenai tantangan hidup, ya Daud menghadapi tantangan hidup bahkan sampai di masa tuanya. Namun kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, kita akan belajar pagi ini setidaknya ada 3 kebenaran penting yang saya rindu kita renungkan bersama. Dari pengalaman Daud melewati banyak krisis dalam hidupnya, bahkan seumur hidupnya sebenarnya melewati banyak tantangan dan krisis. Dan biar kebenaran-kebenaran ini akan menolong kita ketika kita berhadapan dengan krisis-krisis, tekanan-tekanan dalam hidup. Kebenaran ini akan menguatkan kita seperti halnya telah menguatkan Daud dalam perjalanan hidupnya. Pagi ini kita akan melihat 3 kebenaran yang saya rangkumkan dalam 3B dari ayat-ayat di Mazmur pasal 16 ini. Yang pertama, kalau kita melihat pada ayat 1 sampai ayat
Yang pertama, B yang pertama di situ bicara mengenai berlindung. Ketika menghadapi krisis, cari tempat perlindungan. Kalau kita melihat pada ayat 1 di sini, Daud datang dan berseru kepada Allah untuk meminta perlindungan. Ketika menghadapi krisis dan tekanan, Daud tidak lari kemana-mana. Dia datang berlindung kepada Allah. Bahkan dari usianya masih sangat muda. Kalau kita melihat bagaimana waktu dia masih ada di padang penggembalaan, dia masih muda belia. Kita melihat ungkapan-ungkapan dalam Mazmur menggambarkan bagaimana Daud bergantung kepada Allah waktu menghadapi singa dan beruang yang berusaha untuk menerkam domba-domba gembalaannya. Kita melihat di sini dalam ayat ini, Daud berseru kepada Allah. Dia berkata, jagalah aku ya Allah. Kalau kita melihat di ayat 1 dikatakan, jagalah aku ya Allah. Kata jagalah di sini yang diungkapkan oleh Daud di sini sedang berbicara mengenai apa? Kata jagalah ini sebenarnya diterjemahkan dari sebuah kata dalam teks Ibrani-nya shamar, yang bisa berarti ketika dia berseru kepada Tuhan, jagalah aku ya Allah, itu bicara mengenai pagarilah aku. Kata shamar itu bicara mengenai memagari, menjaga, melindungi. Jadi ketika Daud berseru kepada Tuhan, shamar, jagalah, dia bicara mengenai apa? Tuhan pagarilah aku, Tuhan protect, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Ini yang menjadi seruan Daud. Dia datang berseru dan berlindung kepada Allah. Kalau kita melihat bagaimana krisis-krisis yang sudah saya sebutkan tadi dalam kehidupannya, di tengah-tengah semua itu, Daud datang berlindung kepada Allah. Saya percaya seruan yang sama datang dari hati kita, khususnya pandemi yang belum berlalu. Kita berseru kepada Allah, Tuhan jagai, Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Amin. Bukan hanya dari paparan virus, dari pandemi ini, namun dalam berbagai aspek kehidupan kita, agar Tuhan menjaga kita dalam relasi-relasi kita. Tekanan-tekanan karena pandemi ini bisa membuat kita menjadi lebih sensitif, sehingga kemudian di rumah lebih gampang menyala jadinya, lebih mudah sensi. Sehingga kemudian relasi-relasi mungkin antara anggota keluarga satu dengan yang lain kadang-kadang terjadi gesekan karena tekanan stres karena pandemi. Kita meminta Tuhan memagari, melindungi kita di dalam usaha dan pekerjaan kita, di mana kondisi ekonomi hari-hari ini terganggu oleh pandemi ini. Daud di tengah-tengah krisis yang dihadapinya, dia datang berlindung kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain untuk kita berlindung di masa-masa sulit yang dapat menjadi jaminan yang pasti bagi kita selain kepada Dia saja. Dan itu yang kita lihat di sini. Kalau kita melihat di sini landasan apa yang menyebabkan Daud begitu yakin datang kepada Allah. Di sini dia, kalau kita melihat dalam ayat 1 bagian B, di situ dikatakan sebab padamu aku berlindung. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai pengharapannya. Padamu aku berlindung, khasah. Ketika bicara mengenai khasah, itu bicara mengenai harapan, itu bicara mengenai kepercayaan, itu bicara mengenai iman, itu bicara mengenai tempat perlindungan yang meyakinkan. Sehingga ketika Daud dalam ayat 1 bagian D di situ berkata, sebab padamu aku khasah, sebab padamu aku berlindung. Di situ dia mengatakan sebab padamu aku percaya dengan sungguh-sungguh. Padamu aku berserah sungguh-sungguh, pasrah bongkoan. Berserah total kepada Tuhan, berlindung di bawah naungannya. Dan kalau kita memperhatikan di sini ketika Tuhan membawa umatnya keluar, jadi gagasan yang kita jumpai pada bagian ayat 1 bagian B ini sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memasuki tanah perjanjian. Kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai ayat 15, nanti bisa dibaca di rumah. Dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 15, di situ Tuhan mengingatkan kepada mereka ketika nanti mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus memilih dan mengkhususkan beberapa kota sebagai tempat perlindungan. Yaitu ketika ada orang yang tanpa sengaja, kecelakaan ya, tanpa sengaja membunuh orang lain karena kecelakaan, bukan disengaja, maka orang itu lari ke kota-kota perlindungan itu. Setidaknya ada 6 kota di mana itu ditetapkan sebagai kota perlindungan. Sehingga si orang yang membunuh tanpa sengaja ini, ketika dia lari ke kota perlindungan,
dia tidak boleh dikejar oleh si penuntut darah untuk mencabut nyawanya. Namun di sini kita melihat Daud mengatakan pengharapan tempat perlindungannya bukan pada kota-kota yang berkubu. Tempatnya berlindung hanya kepada Allah saja. Amin. Karena hal-hal yang ada di sekelilingnya, kekuatan terbatas, namun kita melihat di sini dia menunjukkan dalam ayat yang pertama ini bahwa Allah saja satu-satunya tempat yang bisa diandalkan untuk dia berlindung. Di tengah-tengah masa sulit ini, kita masih bisa bangun pagi ini. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita menjadi salah satu angka di statistik. Secara rutin ya, kalau kita melihat di televisi, di siaran-siaran berita-berita online ya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, setiap hari mengupdate data statistik. Saudara-saudara kita yang menjadi korban, baik itu pandemi ini maupun bencana-bencana alam yang lagi marak terjadi di berbagai tempat. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, kita menjadi salah satu dari angka di statistik tersebut. Angka korban dalam statistik. Namun karena perlindungan Tuhan, pagi ini kita masih ada di rumah Tuhan. Amin. Dan kalau kita melihat di sini selanjutnya, kalau kita melihat pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga di situ Daud bersyukur karena dia berada dalam perlindungan Tuhan. Dia percaya bukan hanya itu saja. Bukan hanya masalah perlindungan Tuhan, namun kita melihat di situ ada jalinan relasi. Selain di sini dia mendapat perlindungan Tuhan, namun dia bersyukur bahwa ada jalinan relasi dengan orang-orang kudus juga yang menjadi kesukaannya sebagai sesama orang-orang percaya. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga di situ ada merujuk kepada orang-orang kudus, komunitas orang percaya yang menjadi kesukaannya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga di situ, itu menjadi kesukaan Daud, berelasi dengan sesama orang kudus, saling menguatkan, saling meneguhkan. Amin. Karena di situ dia menemukan komunitas yang memiliki pengharapan yang sama, berlindung kepada Tuhan. Bahkan kemudian kalau kita melihat dalam ayat yang keempat, dia di situ kemudian membandingkan kondisi orang-orang yang tidak berlindung kepada Tuhan, kondisinya mengenaskan. Sebagai sesama orang percaya, apakah kita melihat persekutuan kita, fellowship kita sebagai sesama orang percaya sebagai sumber penghiburan? Daud mengatakan kesukaannya sesama orang-orang kudus adalah kesukaan bagi Daud. Karena di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya, di situ kita saling menguatkan, di situ kita saling menghiburkan satu dengan yang lain. Di situ kita saling meneguhkan dengan sapaan. Kadang-kadang mungkin kita hanya menyapa, mungkin lewat message, lewat WhatsApp, menyapa kepada rekan kita selamat pagi. Disapa selamat pagi saja itu sudah bersyukur ya. Kalau kita masih bisa menjawab berarti Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Sehingga kita diingat oleh seseorang, kadang-kadang hanya sekedar sapaan selamat pagi dengan emotikon senyum. Bisa jadi orang yang menerimanya pada hari itu yang buat kita itu biasa. Tapi bisa jadi salah satu dari saudara kita yang menerima pesan singkat selamat pagi dengan emotikon senyum itu, dia sedang down. Dan sapaan singkat itu membangkitkan semangatnya kembali. Itu sebabnya dalam ayat yang ketiga ini Daud mengatakan, orang-orang kudus, kumpulan orang-orang percaya, itu adalah kesukaannya. Relasi, fellowship kita. Walaupun di hari-hari ini agak terbatas fellowship kita. Namun dengan teknologi yang ada, tidak membatasi kita untuk terus terkoneksi satu dengan yang lain. Amin. Kalau kita melihat bagian yang selanjutnya, kita melihat di masa-masa krisis ini, bukan hanya B yang pertama berlindung kepada Allah, Daud datang kepada Allah. Yang kedua, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, di situ Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Bersyukur atas apa? Kalau kita melihat di ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini, setidaknya ada 4 jenis berkat yang selalu disyukuri oleh Daud. Bahkan ketika sedang menghadapi krisis
krisis kehidupan sekalipun. Kalau kita melihat di sini yang pertama dalam ayat yang kelima, Daud bersyukur atas hubungan yang khusus dengan Allah dalam ayat yang kelima. Di situ kalau kita melihat di ayat yang kelima, Daud menegaskan bahwa Tuhan sajalah yang menjadi jatahnya. Tuhan sajalah yang menjadi bagiannya. Kalau kita melihat catatan bagaimana orang Israel memasuki tanah perjanjian. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, kemudian Yosua membagi-bagi tanah negeri itu untuk menjadi milik pusaka mereka. Namun ada satu suku yang tidak diberi tanah pusaka. Suku apa? Suku Lewi. Mengapa? Karena bagian dari suku Lewi adalah Tuhan saja. Tidak dapat tanah warisan. Karena bagiannya warisannya suku Lewi adalah Tuhan saja. Karena suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dengan kata lain, ada hubungan yang khusus dan gagasan yang ada di sini diungkapkan oleh Daud di sini dalam ayat yang kelima kurang lebih menggambarkan seperti ini, bahwa bagiannya adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi bagiannya, maka semua yang lain akan baik-baik saja. Itu sebabnya di sini kita melihat bagaimana hubungan yang khusus ini menjadi jaminan dia untuk bersyukur senantiasa. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Melalui salib itu kita memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Melalui salib Kristus kita memiliki hubungan yang khusus, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan hubungan yang khusus ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Karena hubungan yang khusus kita dengan Tuhan, karena penebusan yang telah Kristus kerjakan bagi kita, kita memiliki hubungan yang khusus. Dan itu jadi jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6, hal yang perlu disyukuri di situ dalam ayat yang ke-6, Daud bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. Karunia apa? Memang di sini kita melihat di dalam penjelasan di sini bicara mengenai warisan, undian yang diterima oleh Daud sebagai milik pusakanya, bagian yang menjadi warisan dan milik pusakanya. Namun kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6 di sini kita bicara mengenai jatahnya Daud, bagiannya. Yang saya memahaminya di sini bicara mengenai apa yang Tuhan percayakan kepada Daud. Saat ini kalau kita merenungkan hidup kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Warisan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola? Karunia, talenta, kepercayaan apa? Karir yang Tuhan percayakan kepada kita. Usaha yang Tuhan percayakan kepada kita. Posisi, jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu semua adalah bagian yang Tuhan berikan buat kita. Itu coupling yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Amin. Temukan karunia dan talentamu dimanapun dan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Bukan hanya sekedar skill dan keterampilan, namun apa yang Tuhan berikan, usaha, pekerjaan, bisnis, posisi, jabatan, itu adalah warisan yang Tuhan beri, di mana kita harus mengelolanya. Dan itu bagian yang kita perlu syukuri, karena kita melihat bagaimana Daud mengatakan bagian warisanku itu menyenangkan, menyukakan hatiku. Dengan kata lain, dengan kepercayaan, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, biar itu tidak menjadi beban, tapi menjadi sukacita bagi kita. Amin. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dikaruniai anak-anak keturunan oleh Tuhan, mungkin kadang-kadang rasanya jadi beban ya, berat ya, bergumul ya, mesti kerja ekstra ya. Itu adalah warisan yang Tuhan beri, dan itu menjadi kesukaan bagi kita. Hal yang ketiga, dalam ayat yang ke-7 yang Daud syukuri, kalau kita melihat itu bersyukur, dia bersyukur akan tuntunan ilahi, akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada ayat yang ke-7 di sini, bagaimana Daud mensyukuri akan penyertaan Tuhan. Tuntunan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kalau kita memperhatikan catatan-catatan pengalaman Daud, ada apa-apa Daud itu tanya Tuhan. Dia mau maju berperang, dia cari Tuhan, tanya Tuhan, maju atau tidak. Kita melihat bagaimana Daud mensyukuri bahwa Allah
selalu hadir memberikan panduan dan tuntunan kepadanya. Hari ini kita mungkin berpikir, iya Pak, saya sudah berdoa, tapi kok gak dengar-dengar ya? Tuhan ngomong, ada banyak instrumen yang Tuhan beri buat kita hari ini untuk menuntun kita kalau kita mau mencari Dia. Dalam doa-doa kita, melalui firman-Nya, Tuhan berbicara kepada kita. Waktu kita baca firman dalam perenungan kita di rumah, waktu kita baca firman, Tuhan bisa berbicara melalui ayat-ayat yang kita baca untuk menjadi tuntunan waktu kita harus membuat keputusan-keputusan, waktu harus membuat pilihan-pilihan. Tuhan bisa berbicara melalui pemimpin-pemimpin rohani kita. Tuhan bahkan bisa berbicara melalui mimpi menuntun kita. Ada banyak cara kalau kita mau mencari kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberi satu keyakinan, kepastian dalam hati kita. Roh Kudus akan memberikan satu keteguhan dalam hati kita ketika harus membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kadang-kadang itu sulit bagi kita untuk membuatnya. Tuntunan ilahi tersedia bagi orang yang mencarinya. Amin. Dalam hal apa saja dalam hidup ini. Dan itu yang disyukuri oleh Daud dalam ayat yang ke-7 ini. Dan hal yang keempat yang disyukurinya dalam ayat yang ke-8. Di situ Daud menyatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bukan hanya tuntunan yang diterima oleh Daud dan disyukurinya, namun jaminan penyertaan Tuhan. Karena di situ dikatakan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Itu disyukuri oleh Daud. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Janji firman Tuhan bagi Daud ini, itu juga janji yang sama bagi kita. Ketika kita menghadapi berbagai krisis-krisis dalam hidup, ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Walaupun melewati tekanan, tantangan, namun ada banyak alasan untuk hati kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Bahkan ketika sedang menghadapi tekanan sekalipun. Yang terakhir, B yang ketiga, berharap. Pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di sini kita melihat paling tidak ada 4 bentuk pengharapan. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ini menunjukkan kepada kita waktu kita datang kepada Tuhan, setidaknya ada 4 bentuk pengharapan untuk masa depan bagi kita. Yang pertama bicara mengenai pengharapan akan pemulihan. Kalau kita melihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 di situ Daud menyatakan demikian. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dengan kata lain di sini, boleh saja melewati lembah bayang-bayang maut. Kalau kita melihat di sini, dikatakan Daud di sini dalam ayat yang ke-10, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam ayat yang ke-10 ini menyerahkan di sini juga bisa berarti meninggalkan, abandon. Sehingga di sini dikatakan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 ini, bukan hanya engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, karena kata menyerahkan di situ sebenarnya punya arti yang lain juga dalam teks aslinya, bisa berarti meninggalkan, abandon. Dengan kata lain sudah masuk ke Sheol. Ya, di dalam gagasan orang Ibrani, dunia orang mati itu Sheol. Ya. Namun di sini Daud mengatakan bahkan sudah masuk ke Sheol sekalipun, sudah masuk ke dunia orang mati sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan di sana. Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kembali. Ada satu pengharapan akan pemulihan. Bahkan meskipun sudah masuk ke lembah bayang-bayang maut sekalipun, tetap ada satu pengharapan bahwa tidak selamanya. Dalam ayat yang ke-10 di situ bagian terakhir dikatakan, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Masih hadapi tantangan, pasti hadapi tantangan. Tapi tidak selamanya Tuhan biarkan kita terpuruk. Amin. Karena Dia menjamin akan adanya pemulihan. Lalu kemudian kalau kita melihat yang kedua,
Pengharapan apa yang kedua yang kita temukan dalam ayat-ayat ini? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 bagian A, di situ akan ada pengharapan mengenai tuntunan sepanjang jalan kehidupan. Bukankah ini yang kita semua rindukan? Agar setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Setiap keputusan-keputusan, pilihan-pilihan kita dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya kan lagu lama ya, kita nyanyikan karena itu jadi kerinduan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Itu menjadi kerinduan kita. Tuntunan Tuhan itu menjadi kerinduan kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan ini yang menjadi pengharapan Daud dalam ayat yang ke-11 bagian A. Di situ Daud mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin. Bukankah kita semua rindu supaya Tuhan memberitahu kepada kita jalan kehidupan? Dengan kata lain, Tuhan menuntun kita hari lepas hari. Apakah itu mungkin? Pengalaman Daud menyatakan itu mungkin. Dan saya percaya itu menjadi pengalaman kita juga ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuntunannya sepanjang jalan kehidupan. Lalu kemudian yang ketiga, pengharapan seperti apa yang kita jumpai dalam pengalaman hidup Daud? Kalau kita melihat ayat yang ke-11 bagian B, di situ bicara mengenai sukacita, pengharapan akan sukacita yang sejati, sukacita yang tidak terkondisi oleh sikon, situasi dan kondisi, namun sukacita yang sejati. Dan sumbernya di mana? Dalam ayat yang ke-11 bagian B, di situ Daud mengungkapkan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Daud mengatakan di situ tidak hanya di hadapanmu ada sukacita, tapi perhatikan di situ berlimpah-limpah, meluber. Amin. Bagaimana bisa di tengah krisis, tengah tekanan bisa tetap mengalami sukacita? Gagasan yang sama kembali ditegaskan dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita gak ngerti. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu dikaruniakan Tuhan bagi orang-orang percaya kepadanya. Amin. Kok bisa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tekanan tetap bisa senyum, tetap bisa tenang, tetap bisa damai. Gak masuk akal, gak rasional. Filipi 4 ayat 7 menjamin bagi kita bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mungkin tidak rasional bagi manusia pada umumnya. Namun kalau Allah yang mengaruniakan shalom itu, maka di tengah badai sekalipun di situ ada shalom dan sukacita. Amin. Dan ini adalah jaminan pengharapan yang Tuhan janjikan. Dan di hadapan Tuhan itu tersedia melimpah. Itu sebabnya pada bagian yang lain dari Mazmur kita menemukan, misalnya dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10 menyatakan Bani Korah mengungkapkan kepercayaan yang sama dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam pelataran Allah, di hadirat Tuhan, di situ ada sukacita yang melimpah yang Tuhan siapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, pengharapan seperti apa yang disiapkan bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 bagian C, di situ bicara mengenai ada kenikmatan yang sejati. Kita semua mau yang nikmat ya. Sebagai manusia kita tuh maunya yang enak, yang nikmat dalam hidup. Betul enggak? Semua kita pasti mau. Siapa yang gak mau? Kalau gak mau justru gak normal. Ada yang mau pokoknya saya mau menderita aja terus. Kita semua ingin yang nikmat. Namun di sini kita melihat dalam ayat yang ke-11 bagian C, jaminan kenikmatan sejati itu. Di situ dalam ayat 11 bagian C, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini menjadi pengharapan, apa yang menjadi pengharapan yang menguatkan dan meneguhkan.
walaupun melewati banyak tantangan, tekanan dan kesulitan dalam hidup. Sehingga dari pengalaman Daud ini, sebagaimana kita melihat dalam Mazmur 16 ini, kita belajar bahwa menjalani hari-hari kita supaya tetap bisa mantap jiwa, maka jangan lupa 3B ini. Amin. Berlindung, bersyukur, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Skill, keterampilan, materi, relasi, koneksi tidak dapat menjadi jaminan pasti bagi kita. Karena hanya Dia saja, pemilik kehidupan kita, yang menjadi jaminan bisa tetap mantap jiwa walaupun ada di tengah-tengah krisis dan tekanan dalam hidup. Karena hanya dekat Allah saja kita menemukan ketenangan yang sejati. Hanya dekat Allah saja, di situ sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Meresponi firman Tuhan pagi ini, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan pengakuan doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Kita tidak akan goyah walaupun pandemi belum berakhir, karena hanya dekat Dia kita tenang. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan pagi ini, untuk meresponi kebenaran firman. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Biar kiranya ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ketika hari ini mungkin engkau merasa down, engkau merasa lelah dan lemah karena tekanan krisis yang dihadapi, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Dan biar kiranya ini kita lantunkan di hadapan Tuhan sebagai doa dan pengakuan kita. Dia saja sumber keselamatan kita. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa Engkau saja gunung batu kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau saja yang tidak pernah gagal. Oleh sebab itu kami mau datang berlindung kepadamu. Dan kami mau bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Dan kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kadang-kadang rasanya tidak ada lagi dasar untuk kami berharap. Namun firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk tetap memiliki pengharapan. Meskipun di tengah-tengah krisis dan tekanan kehidupan.
Engkau yang tidak pernah gagal. Sebagaimana Engkau menyertai Daud seumur hidupnya. Melewati banyak krisis demi krisis demi krisis demi krisis. Demikian pula kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami pun akan mengalami seperti pengalaman Daud. Bersama dengan Tuhan, kami akan bangkit sebagai orang-orang yang menang. Bersama dengan Tuhan kami akan kuat untuk melangkah. Walaupun rasanya tekanan melebihi kemampuan kami untuk memikulnya. Karena Engkau saja yang menguatkan dan meneguhkan kami. Janji-Mu bahwa gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menjadi kekuatan, penopang dan penghiburan bagi kami. Kami terima kebenaran-Mu pagi ini ya Tuhan. Biar kebenaran ini menjadi hidup dalam diri kami. Menjadi sumber kekuatan dan kesegaran baru hari lepas hari. Dalam kami menapaki hidup kami. Bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.